Apa sebab musabab? Kejatuhan beberapa malaikat itu sehingga mereka menjadi simbolis. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada mulanya semua makhluk yang diciptakan Tuhan itu, baik makhluk surgawi, malaikat-malaikat, baik makhluk di bumi, semuanya awalnya diciptakan baik, amat dan sungguh baik adanya. Tidak ada satupun awal mulanya. Makhluk-makhluk di sorga termasuk malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang ada di bumi diciptakan oleh Tuhan untuk satu maksud dan tujuan yang bengkok. Tidak ada. Tidak ada satupun motivasi Tuhan menciptakan malaikat-malaikat surgawi itu supaya suatu saat mereka 50% menjadi simbolis melawan Tuhan sendiri. Tidak ada motivasi itu. Tidak ada tujuan itu. Di hati dan pikiran Tuhan, Tuhan menciptakan para malaikat itu. Semuanya sungguh amat baik. Termasuk sekelompok malaikat yang menjadi simbolis itu pun juga diciptakan oleh Tuhan. Tetapi mereka itu diciptakan awalnya adalah malaikat yang baik, baik, baik. Namun dalam perjalanannya, sekelompok malaikat yang awalnya baik diciptakan Tuhan, benar tujuannya diciptakan Tuhan mereka, mereka memilih jalan sendiri. Itu jalan yang bengkok dengan cara murtad meninggalkan Tuhan. Hal ini sangat jelas dicatat dalam Yesaya pasal 14 ayat 4 sampai 21 dan Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai dengan 19. Hari ini ditegaskan juga oleh Rere yang menulis teologi dasar. Di mana dalam kitab Yehezkiel dijelaskan di sana Yehezkiel pada saat itu seringkali berhadapan-hadapan bermusuhan dengan Raja Tirus. Hal yang sama Yesaya sering juga berhadapan dengan Raja Babel. Di mana Raja Tirus dan Raja Babel ini adalah gambaran atau manifestasi atau kehadiran daripada setan yang bekerja di dalam diri dua raja ini untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan di era perjanjian lama. Karena mereka itu didiami dan diperalat oleh setan. Mari kita tarik korelasinya dengan hidup kita sekarang. Kepala daerah, entah bupati, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, yang menghalang-halangi pertumbuhan gereja. Mereka sedang diperalat oleh setan dan iblis. Mereka-mereka yang menutup gereja dengan paksa. Itulah gambaran daripada kehadiran iblis dalam diri mereka. Artinya apa? Iblis yang merasuki mereka. Kita doakan Bapak Ibu supaya Presiden Jokowi sebelum lengser konsisten dengan omongannya bahwa SKB 3 Menteri akan ditiadakan dan diganti dengan Kepres, keputusan Presiden, di mana pendirian rumah ibadah itu tidak lagi dibutuhkan persyaratan atau persetujuan dari masyarakat sekitar atau dari tokoh-tokoh agama orang. Tidak dibutuhkan lagi. Itu salah satu isi dari Kepres yang akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Kita berdoa supaya hati dan pikiran Presiden Jokowi tetap dalam arahan dan bimbingan Tuhan, sehingga tidak ada orang yang mengganggu kebijakan dan keputusan. Karena itu salah satu janji dia dulu kepada kita orang Kristen. Walaupun kita kecewa juga karena wakilnya sudah menyatakan sikap dengan tegas tidak setuju. Kemarin saya kebetulan baru selesai rapat dari Jakarta bersama dengan teman-teman dari Departemen Agama. Saya tanyakan kepada mereka, apakah Menteri Agama konsisten untuk meniadakan SKB 3 Menteri? Oh iya Pak Tony, konsisten kok. Tapi saya dengarkan Wakil Presiden nggak setuju.
Tapi yang kami tahu beliau konsisten. Dia akan tetap nurut sama presiden. Nah, ini kita doakan Bapak Ibu. Artinya apa? Orang yang menolak pengubahan peraturan 3 SKB Menteri itu gambaran kehadiran simbolis dalam diri ini. Ya. Jadi Bapak Ibu dari pemahaman di atas dapat kita temukan mengenai iblis secara lebih jauh lagi. Khususnya dari Hezkel pasal 28 itu Bapak Ibu. Satu, iblis tadinya memang waktu dia menjadi malaikat sempurna. Tidak ada bedanya dengan malaikat Mikael, ya, Serapim, Kerubim, Gabriel. Nggak ada bedanya tadi. Waktu dia menjadi malaikat. Buktinya apa? Dia dikasih kesempurnaan dengan tak ada bandingannya dibandingkan manusia. Bahkan tempatnya malaikat itu pun, waktu mereka masih menjadi malaikat, tempat awal mulanya kan di surga juga. Artinya beda dengan kita manusia. Bahkan mereka juga tadinya adalah bagian daripada malaikat-malaikat yang sudah saya sebutkan tadi. Salah satunya misalkan malaikat cherubim. Fungsi mereka, peran mereka waktu menjadi malaikat, itu hanya melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan perintahkan. Titik. Bahkan waktu mereka menjadi malaikat, mereka begitu sempurna, lebih sempurna daripada manusia. Itu awal mulanya waktu mereka menjadi malaikat. Oke? Jadi harus clear ini Bapak Ibu. Bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tuhan tidak pernah membuat malaikat itu supaya 50% menjadi iblis. Enggak. Dari asal muasalnya, dari awal mulanya, Tuhan ciptakan mereka, Tuhan mendendani mereka dengan segala fasilitas keistimewaan supaya mereka efektif dan produktif di dalam tangan Tuhan. Nah, ini jelas. Tapi kenapa sebagian daripada malaikat itu menjadi iblis? Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14 Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dijelaskan tentang motivasi dan tujuan niat jahat dari si iblis itu sendiri. Ini dia. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Saya jelaskan dulu satu persatu. Aku hendak naik ke langit artinya apa? Dia ingin melampaui daripada Tuhan kan Bapak Ibu? Itu arti aku hendak naik ke langit. Yang kedua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Artinya apa? Dia mau lebih berkuasa daripada Allah itu sendiri. Bahkan lebih. Lebih dan lebih daripada Allah. Bahkan dikatakan, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara. Artinya apa? Dia mau menyingkirkan Tuhan. Meniadakan Tuhan. Lalu dia mau menduduki posisi Tuhan. Lanjut lagi dengan kalimat, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan. Ini mau menjelaskan. Dia mau mengendalikan semua apa yang Tuhan ciptakan. Baik yang ada di atas awan langit-langit yang ada di langit. Termasuk yang ada di surga dia juga mau kuasai. Mau dia tempati. Dan semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di bumi juga dia mau kendalikan. Kalimat berikutnya dikatakan, iblis hendak menyamai yang maha tinggi. Menyamai yang maha tinggi. Ini bicara tentang kesombongan. Ketidaktaatan, ketidaktundukan terhadap Tuhan yang notabene-nya dia dicipta dengan segala keberadaannya, keistimewaannya oleh Tuhan. Tuh, ini adalah penjelasan yang lebih jauh mau mengatakan kepada kita bahwa betapa iblis itu, beberapa kelompok malaikat itu yang
ingin memang menjadi iblis. Karena keinginan mereka lah mereka yang ingin menjadi berdosa. Kan karena Tuhan menaruh keinginan menjadi sombong dan durhaka. Keinginan iblis itu, dan itu dimulai dari hati, Bapak. Itu dimulai dari hati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati kita dengan hati ya. Karena berkali-kali saya sudah tegaskan, hati ini adalah fokus sumber awal dan paling awal dari segala sesuatu yang positif atau yang negatif yang akan lahir di dalam pikiran, tindakan, perbuatan, dalam hidup kita. Itu mulai dari hati kok. Karena iblis itu juga master plan niatnya itu, niat buruknya itu ingin melawan Tuhan itu dimulai dari hati, Bapak. Dan memang dia realisasikan kok. Maka di Yesaya lebih jelas, iblis memiliki nama yang berbeda. Yesaya yang kita baca tadi. Nama-nama lain daripada iblis atau sibolis itu adalah bintang timur. Nah ini. Jadi kalau kita mengenal istilah bintang timur, putra fajar, ya itu nama lain daripada sibolis Bapak Ibu atau iblis. Ada lagi bintang pagi, anak dari fajar, ya. Inilah yang melatar belakangi akhirnya muncullah nama lain daripada iblis itu menjadi Lucifer. Yang tidak lain tidak bukan sama dengan sibolis, sama dengan iblis, sama dengan setan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi namanya saja berbeda-beda, tetapi pribadinya, motifnya, tujuannya sama, menghancurkan manusia. Karena mereka adalah iblis itu sendiri. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, Yesaya dan Yehezkiel menjelaskan dengan jelas proses penyebab kejatuhan beberapa malaikat itu menjadi iblis. Karena keinginannya untuk menyamai Tuhan sebenarnya. Bahkan menandingi Tuhan, mengambil alih semua otoritas kuasa yang dimiliki oleh Tuhan. Karena dia merasa dia diberikan kemampuan lebih daripada manusia. Maka semakin terlihatlah kecurangan, kekerasan, keberinggasan dari iblis itu di dalam diri orang yang belum bertobat. Tak masuk kesombongannya, keangkuhannya, makin terlihat jelas. Ini salah satu bentuk hukuman yang pertama. Ini sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah menyetujui termasuk menciptakan sebagai malaikat itu supaya menjadi iblis ya. Ini bukti. Tuhan langsung lemparkan mereka ke bumi. Itu buktinya. Bahwa Tuhan tidak pernah berniat menaruh di dalam hati sekelompok malaikat itu supaya mereka menjadi sombong dan songong melawan Tuhan. Tidak. Baik kok. Maka Tuhan apa? Tuhan hukum mereka. Hukuman yang pertama itu Tuhan lemparkan mereka ke bumi. Kenapa? Karena dengan mereka dilemparkan ke bumi, itu hukuman. Sebab apa? Tempat mereka berbeda sekarang. Bukan lagi ada di surga, seperti tempat tinggalnya para sebagian besar para malaikat yang tetap taat sama Tuhan. Langsung lemparkan ke bumi. Oke. Itu ada masalah pengurangan, pembatasan, penghakiman, hak istimewa kan. Yang langsung Tuhan dilakukan, ya, yang langsung Tuhan lakukan pada waktu iblis itu berniat dalam hati untuk menyamai Tuhan. Pertanyaan lebih lanjut, mana lebih duluan? Kejatuhan iblis itu dijatuh ya. Mana lebih duluan? Iblis jatuh dalam dosa atau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Ya iblis lah. Beberapa kelompok malaikat itu lebih duluan jatuh dulu dalam dosa, baru setelah itu lemparkan ke bumi, lalu mereka mengacaukan Adam dan Hawa. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu tentang penyebab proses kejatuhannya. Jadi jelas saya kira Bapak Ibu, ya Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Yang Tuhan ciptakan itu pada awalnya adalah malaikat. Bukti yang kedua, Tuhan tidak pernah memberikan restu supaya sebagian daripada malaikat itu menjadi iblis. Tuhan hukum kok. Salah satu contohnya, disingkirkan, dijatuhkan mereka, dibuang mereka dari surga, langsung ke bumi. Nah, saya harap ini jelas Bapak Ibu ya. Persisnya waktu kejatuhan malaikat terjadi. Sehingga mereka menjadi simbolis atau iblis. Nah, memang ada beberapa tafsiran.
Satu, hari, tanggal, bulan, tahun kejatuhan beberapa malaikat itu, ya, dan akhirnya mereka menjadi iblis. Tafsiran yang pertama ada mengarah orang menafsirkan begini, Kejadian pasal 1 ayat 2. Ya, proses kejatuhan beberapa malaikat itu menjadi iblis terjadi sebelum penciptaan bumi. Sebelum penciptaan bumi. Dan memang ini masuk akal. Karena setelah bumi dicipta dan yang terakhir adalah manusia, maka disitulah kita lihat ruang apa iblis itu mulai bekerja dalam hati dan pikiran ular yang akhirnya mereka mengacaukan pikirannya Adam dan Hawa kan. Kira-kira. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tanya, kira-kira detik keberapa ya Pak Tony? Menit, jam, hari, bulan, tahun? Saya tidak tahu. Karena itu urusan Tuhan lah. Kan gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu itu sedikit tentang prosesnya. Nah, memang saya katakan tadi tafsiran ini ada yang mengamini dan juga ada yang menolak. Nggak apa-apa lah, namanya juga tafsiran ya. Tapi kalau dilihat dari sudut sistematika, kan gitu ya. Tidak akan mungkin lebih duluan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, kalau tidak lebih dulu malaikat itu, sekelompok malaikat itu menjadi iblis, nggak mungkin. Pasti secara sistematis, ya, secara rasional, sekelompok malaikat itu sudah terlebih dahulu dulu mereka menjadi iblis, maka setelah itulah Adam dan Hawa digoda oleh iblis melalui ular itu, Bapak Ibu. Itu lebih masuk akal sebenarnya. Tapi sekali lagi, Alkitab tidak menjelaskan persis detik keberapa, menit keberapa, jamnya, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan saya kira itu nggak perlu kita perdebatkan, nggak usah juga lah kita cari-cari ya. Karena buat apa? Gak ada signifikansinya juga buat kita. Yang paling signifikan buat kita adalah bagaimana kita tahu kelemahan-kelemahan simbolis dan bagaimana kita juga bisa menghancurkan, menghabisi ruang geraknya simbolis. Kan itu yang paling penting kan sebenarnya. Nah itu sekitar tentang uh, kapan waktu kejatuhan malaikat sehingga mereka menjadi